akhlak itu terbagi menjadi beberapa poin. Nah, tentunya penting sekali kita memahami poin-poin dalam ragam kehidupan akhlak. Jadi ragam kehidupan akhlak itu terbagi menjadi 4. Akhlak yang pertama ya tentunya kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu apa saja? Ini harus kita paham dulu. Akhlak kepada Allah itu tidak riya, memurnikan ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak meragukan apa yang Allah turunkan. Ini termasuk kehidupan akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasul. Ya, akhlak kepada Rasul itu bagaimana? Oh, membelanya ketika ada yang mencela Rasulullah. Membelanya ketika ada yang menghujat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kehidupan akhlak. Yang ketiga, akhlak kepada Quran. Akhlak kepada Quran itu bagaimana? Seperti ketika kita membaca dengan kondisi yang tawadhu, tidak sembarangan dalam segala posisi kita membaca Al-Quran. Bagaimana kita berinteraksi pada setiap ayatnya di dalam tilawah yang kita rutinkan. Itu kehidupan akhlak bersama Al-Quran. Yang keempat, yaitu akhlak kepada manusia. Ya. Maka kehidupan akhlak itu yang 4 ini. Yang nomor 1, semakin kecil angkanya, semakin besar keutamaannya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Quran, baru akhlak kepada manusia. Makanya tentunya dengan kita mengetahui akhlak itu terbagi menjadi 4, setidaknya akhirnya kita punya koridor jelas ketika ada satu hal yang terkadang berbenturan. Contoh nih, ada seseorang dari kita diundang sama tetangga kita, tapi qadarullah kita tahu orang ini mengundang kita pada acara kemaksiatan. Tapi dia mengharapkan kita datang karena mungkin kita supel, kita banyak bergaul, kita pengen dekat dengan banyak orang gitu. Akhirnya tetangga kita mengundang kita dan kita tahu ini acaranya maksiat. Kita tentunya kan bingung. Ini acara maksiat, tentunya saya haram, tapi di satu sisi saya ingin menjaga hubungan baik dengan orang. Mana yang harus saya dahulukan? Kadang-kadang ada orang yang mengambil sebuah jawaban, ya sudahlah saya tetap datang acara kemaksiatan itu. Karena kan ini akhlak saya kepada teman saya itu atau kepada orang yang kenal saya. Tentunya jawaban itu tidak betul. Kalau kita kaitkan jawaban kita sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan bahwasanya akhlak itu terbagi menjadi 4, akhirnya kita paham, kita tidak mendatangi acara kemaksiatan itu. Walaupun tanpa menafikan kita tetap berbuat baik setelah acara itu selesai, kita tetap berbuat baik sama mereka dan tetap memiliki kehidupan akhlak yang mulia supaya bisa menjadi dorongan mereka itu untuk menerima hidayah. Tapi dengan kita tidak mendatangi, kita paham kenapa kita tidak mendatangi acara kemaksiatan, padahal memenuhi undangan kan bagian dari akhlak. Betul, memenuhi undangan bagian dari akhlak. Tapi ingat, akhlak kepada Allah lebih didahulukan daripada akhlak kepada manusia. Itu kalau kita tahu akhlak itu terbagi menjadi beberapa ragam, supaya kita tidak sampai bingung dan tidak punya koridor untuk bisa memberikan jawaban-jawaban semacam ini. Oh, akhlak itu sama Allah dulu, akhlak sama Rasul, akhlak sama kitabullah, baru akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah tidak boleh dikalahkan akhlak kita sesama manusia. Ya, sesama manusia itu tidak boleh mengalahkan akhlak kita kepada Allah. Dan itu merupakan bagian yang juga kita harus paham. Tentunya akhlak itu di dalam Islam ditentukan oleh syariat. Ya. Bedanya dengan adat istiadat. Adat istiadat itu sesuatu yang sifatnya diturunkan kepada kita secara turun-temurun oleh kakek, nenek, leluhur kita. Maka adat istiadat itu, kalau dia di dalamnya ada akhlak yang baik, yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, maka sesungguhnya diteruskan. Dan Islam menjaga sesuatu yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Banyak sekali adat istiadat atau banyak sekali kebiasaan yang kita dapatkan dari leluhur kita yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Kalau semacam itu kita teruskan. Salah satunya panggilan hormat kepada orang yang lebih tua, mas, abang, kakak. Itu kalau di orang Arab tidak ada, tapi dalam Islam dijaga karena itu bagus. Tidak bertentangan dengan kitabullah, bahkan sesuai dengan perkataan Nabi. Laisa minna ma
lam yahtarim shaghirana wala kabirana. Tidak termasuk di antara kita orang yang tidak memberikan penghormatan kepada yang tua ataupun yang muda. Nah, itu menunjukkan kepada kita, oh, adat itu kalau tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah diteruskan. Ya. Lah, bedanya adalah kalau adat itu cukup kita mendapati pelajarannya dari apa yang kita lihat dari orang tua kita. Beda dengan akhlak. Akhlak itu bagaimanapun harus dipelajari. Karena akhlak itu harus memiliki sebuah referensi di dalam Islam. Makanya hampir para ulama besar, ulama-ulama kibar, mereka selalu memiliki kitab karangan tentang akhlak. Kenapa? Ya saking akhlak itu memang harus dipelajari dengan sumber yang jelas. Contoh nih di dalam Islam, kalau kita mengetuk pintu, bertamu, kan ada akhlaknya. Kalau kita bertamu, salah satunya kita harus berprasangka yang baik sama penghuni rumahnya. Kita ngetuk sekali, tidak dijawab. Ngetuk 2 kali, tidak dijawab. Ngetuk 3 kali, tidak dijawab. Ya sudah, selesai. Sudah 3 kali, sudah pulang. Kamu tidak boleh membuat kesimpulan sendiri. Oh, ternyata sandal sepatunya ada, mobilnya ada, motornya ada. Kok saya datang nggak direspon. Hal semacam itu kalau di dalam Islam kita sudah diberitahu oleh syariat yang menerangkan tentang akhlak bagaimana kita bertamu. Oh, kalau kamu bertamu, husnudon sama pemilik rumah. Kalau kamu ketok dia tidak membuka, berarti mungkin berada pada kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk menerima tamu. Ini kan harus dipelajari. Contoh ngetok pintu. Ngetok pintu tidak boleh langsung di depan pintu rumah itu. Yang mana kalau dibuka sebagian besar apa yang ada di dalam rumah itu, akan kelihatan. Dan kita paham, sebagian dari rumahnya setiap orang itu aurat yang dia tidak nyaman dilihat orang lain. Makanya posisi ketika kita mengetuk pintu, ketika kita memiliki akhlak, posisinya agak miring dari pintunya. Supaya ketika pas dibuka, jadi kita agak miring, pas dibuka kita tidak melihat langsung ke dalam rumah. Itu menunjukkan kepada kita, akhlak itu tidak bisa langsung kita peroleh dan kita dapatkan. Oh, tidak bisa. Akhlak itu juga ada sebagian materi akhlak yang memang kita harus pelajari. Hadisnya bagaimana, riwayatnya bagaimana, yang mana dengan kita mempelajari akhlak, maka dengan itu yang akan menjadikan kita semakin paham bagaimana mempraktekkan dan merealisasikan akhlak pada kehidupan sehari-hari.